Sambutan yang ketiga, yaitu sambutan dari Wakil Rektor 1 Unisnu Temanggung, yang sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Amiduwo Ibda MPD, dipersilahkan. Cik. Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Yang kami hormati Rektor Unisnu Temanggung yang hari ini tadi sudah rawuh tapi ada agenda. Yang kami hormati juga para jajaran dekan, prodi dan utamanya sahabat-sahabat mahasiswa, para pengurus Ormawa dan peserta lomba ya, lomba tarik kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melakukan agenda dan ini merupakan bagian dari usaha kita untuk melestarikan seni budaya ya, yang di dalamnya nanti ada banyak unsur. Nah, semoga kita dalam kondisi sehat ya, dengan ucapan alhamdulillah masih bisa bertatap muka. Dua kalinya sholawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang terus-menerus mendapatkan karunia dan utamanya syafaat besok di hari akhir. Amin. Hadirin yang kami hormati, jadi kalau melihat Pekan Raya Budaya ini harusnya raya ya. Raya itu apa tuh? Raya kalau nggak salah itu artinya besar ya, atau bisa disebut rame. Tapi yang benar menurut kamus itu besar. Tapi meskipun nggak raya-raya amat, minimal pelaksanaannya di pinggir jalan raya gitu kan kira-kira. Jadi harapannya raya itu tidak hanya kuantitas ya, tapi juga kualitas. Nah, jadi agenda ini tadi sudah disampaikan Ketua Dema, merupakan bantuan dari Kementerian Agama yang menjadi salah satu wujud dari BLK ya, bantuan lembaga kemahasiswaan, yang alhamdulillah tahun ini sudah banyak dari unsur mahasiswa maupun dosen yang mendapatkan afirmasi, rekognisi maupun fasilitasi dari pemerintah. Tahun ini juga ada sekitar 10 kelompok ya dosen yang mendapatkan penelitian, penulisan maupun pengabdian kepada masyarakat, dan dari juga berbagai badan termasuk dari Polres Temanggung, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan juga mahasiswa kemarin mendapatkan beberapa beasiswa ya, termasuk KIP kuliah, kemudian peningkatan prestasi dan juga tahfidz. Dan untuk kelembagaan mahasiswa tahun lalu tidak dapat ya, tapi tahun ini alhamdulillah dapat, dan mungkin kegiatannya memang menarik dan unik. Salah satunya adalah Pekan Raya Budaya. Nah, sedikit sebelum kami buka, pada intinya budaya ini menjadi salah satu hak dasar maupun kebutuhan manusia, meskipun di era sekarang banyak kelompok ya yang mencoba memisahkan antara agama dengan budaya. Nah, tentu kalau kita melihat Arab itu tidak Arabnya, Arab dengan budaya Arab dengan Islam itu beda. Jadi ada 3 terminologi atau 3 elemen antara Islam, Arab itu sendiri maupun budaya Arab. Nah, kadang kita melihat konteks antara yang semua dari Arab itu dianggap Islam, seperti itu. Nah, makanya kalau di dalam konteks Indonesia, agama dengan budaya itu sudah satu paket, tidak bisa dipisahkan ya. Seperti contoh, tidak mungkin agama itu anti budaya atau sebaliknya. Sebut saja begini,
Anda sholat butuh kerudung, butuh apa ya, mukena kalau perempuan ya, atau rukuh. Laki-laki butuh sarung dan baju. Jadi baju, sarung itu produk budaya atau tidak? Itu produk budaya banget, bahkan teknologi. Jadi agama sangat membutuhkan mesin jahit kan gitu kira-kira ya. Contoh sederhananya seperti itu. Nah kalau agama menolak budaya, Anda sholat udo ya nggak mungkin kan. Nah itu contoh kecil bagaimana agama dan budaya itu sangat satu tarikan nafas, tidak bisa dipisahkan. Nah tetapi dalam konteks ini pemahaman budaya itu dianggap hanya seni, padahal seni itu hanya menjadi bagian dari budaya. Kalau Anda membaca bukunya Spradley ya, di antropologi itu ada 3 rumus budaya atau kebudayaan. Yang pertama lokal knowledge ya, atau pengetahuan lokal. Ini juga nanti berkaitan dengan hal-hal yang selama ini mungkin Anda anggap sebagai klenik ya, atau gugon Tuhan ya, atau gak ilmiah. Padahal itu hanya daerah tertentu yang punya. Misalnya kalau perempuan kalau bersih-bersih ya, nek nyapu sing resik, nek ora resik bojone brengosen. Nah, itu tidak semua orang punya. Itu termasuk gugon Tuhan atau kearifan lokal, bukan kearifan lokal, pengetahuan lokal yang dikonstruksi masyarakat tertentu. Sama halnya juga kalau makan dihabiskan, kalau nggak habis PTM mati dan seterusnya. Yang kedua adalah lokal genius, kecerdasan lokal. Ini juga menjadi bagian dari yang lebih atas lagi daripada local knowledge ya. Ya seperti contoh, banyak orang punya kecerdasan sendiri masyarakat suatu tempat yang itu kalau hujan akan dihindari oleh para petani tembakau misalnya dengan melakukan ritual-ritual tertentu misalnya. Yang terakhir adalah local wisdom. Ini sudah umum dan sudah menjadi kearifan lokal, dan setiap masyarakat memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda. Nah 3 aspek inilah sebenarnya yang harusnya Anda terus gali dalam konteks beragama, berbudaya, berbangsa maupun bertanah air. Karena kalau Anda membaca salah satu spirit beragamanya orang di lereng Merapi, ini juga sering disampaikan Mbak sebenarnya ya. Ada 3 prinsip yang itu tidak bisa Anda tolak hari ini. Anda sebagai orang Jawa, sebagai orang Islam, dan juga sebagai konsumen produksi teknologi, sains maupun ya bahkan kuantum sampai nuklir ya dari Barat. Maka yang pertama, kalau doktrin orang di lereng Merapi, Islam di lereng Merapi itu Jawa digowo ya. Nah, artinya Jawa ini bukan Jawa sentris ya, tetapi Nusantara. Arti pelegu kalau bahasa Inggrisnya ya. Maka Anda sebagai orang Jawa itu jangan kehilangan Jawa nih, Jawa Temanggungan khususnya ya. Karena Jawa itu pada puncaknya ngerti, dan itu sulit, dan hanya orang Jawa yang bisa membedakan antara benar dengan benar misalnya. Nah itu contoh-contoh kearifan lokal yang harus terus dilestarikan. Yang kedua apa? Arab digarap. Artinya tidak semua yang datang dari Arab itu ajaran Islam ya. Anda kalau di Turki, di Maroko ataupun di Alexandria itu banyak sekali lagu-lagu berbahasa Arab, tapi itu di tempat ibadah lain. Nah itu Anda bisa melihat kalau Arab itu nggak mesti Islam gitu ya. Dan Anda bisa dicek di YouTube, penyanyi-penyanyi lagu Arab itu semuanya wah pakaiannya melebihi trio macan, melebihi kucing garong gitu ya. Yang ketiga apa? Barat diruat. Artinya segala sesuatu yang dari Barat itu tidak bisa ditelan, tapi juga harus dibuang lah racun-racunnya kira-kira itu. Jadi ketiga aspek inilah juga yang minimal Anda sebagai mahasiswa, pelaku budaya ataupun aktivis bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan harapannya melalui kegiatan Perabu sampai Halakoh atau apa ya, moderasi beragama ini mampu meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam bidang penalaran seni, minat, bakat, budaya dan seterusnya. Karena salah satu indikator moderasi beragama adalah akomodatif terhadap budaya lokal. Nah ini menjadi sangat penting, karena kalau dalam perspektif media hari ini lokalitas itu lebih seksi, lebih menarik, dan itu justru yang dicari peneliti-peneliti Barat. Anda bisa baca bukunya The History of Java, itu justru yang tertarik dengan Indonesia itu orang-orang luar. Kenapa Anda sebagai pribumi masyarakat Temanggung misalnya
tidak tahu sejarah, legenda, mitos, folklore di Temanggung. Salah satunya adalah sejarah tembakau yang berasal dari kata iki tambako ya, dari legenda Ki Ageng Makukuhan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat untuk kegiatan ini dan harapannya bisa berjalan sampai sore besok dan sukses, dan jangan lupa tanggal 30 Desember harus segera di submit laporannya, kira-kira itu. Demikian yang bisa kami sampaikan mewakili Pak Rektor, dengan resmi, dengan ucapan atau bacaan Bismillah bersama-sama, mari kita buka acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi Pekan Raya Budaya dinyatakan dibuka. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang pas. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.